Sebelum kita mulai menulis kode, siapkan dulu database-nya untuk menyimpan data-data menggunakan aplikasi Exam. Silahkan buka dan buat database baru bernama DB Login. Setelah itu, buatlah sebuah tabel baru dengan nama login dan buat kolomnya seperti yang ada di video dengan mengisi username, nama, password, dan email untuk masuk ke registrasi. Setelah semuanya sudah terisi, maka yang kita harus lakukan adalah save. Setelah save, maka akan muncul tampilan yang sudah telah kita buat seperti yang ada di video. Kemudian saya beralih ke aplikasi Visual Studio Code. Untuk membuat programnya, bahasa yang kita gunakan menggunakan PHP dan tampilannya menggunakan CSS. Di sini yang pertama kita konfigurasi yaitu login PHP untuk tampilan login sebelum kita masuk ke registrasi. Untuk mengubah tampilan sintaks form login, yang pertamanya masih belum menarik. Agar tampilan form login menjadi menarik, maka buat style di CSS, ketikkan di bagian register HTML. Silahkan buka file registrasi PHP lalu isi dengan kode yang ada seperti di video. Kemudian pertama kita membutuhkan objek DB. Untuk melakukan query, maka kita import config PHP dengan fungsi require once. Setelah itu baru kita buat kode untuk menyimpan data ke database. Sebelumnya kita cek dulu apakah tombol register sudah ditekan atau belum. Selanjutnya, melakukan filter dan enkripsi password terhadap data yang diinputkan. Selanjutnya, setelah data difilter, maka kita buat query dengan objek DB. Name, username, email, password adalah placeholder, tujuannya agar terhindar dari serangan SQL injection dan membuat peringatan saat registrasi gagal. Silahkan buat file registrasi HTML lalu isi dengan kode yang ada seperti di video. Elemen input adalah komponen utama dalam form HTML. Input membuat pengunjung bisa memasukkan data seperti teks, angka, atau bahkan file. Dengan tag input dan tip yang sesuai, misalnya input type teks untuk bidang teks, input nama, pengguna, dan kata sandi. Buton dalam form HTML biasanya digunakan untuk mengirimkan form. Ada beberapa jenis buton seperti submit yang digunakan untuk mengirimkan data atau reset yang akan mengosongkan semua bidang input. Elemen select memungkinkan audiens memilih beberapa daftar opsi yang disediakan. Setelah itu kita masuk ke Google Chrome untuk mengecek apakah sudah benar atau belum data yang kita masukkan tadi di Visual Code dengan mengetikkan localhost tugas kursus index HTML. Jika not found, maka kita beralih ke aplikasi Edge untuk mengeceknya kembali. Jika berhasil, maka tampilannya akan seperti yang ada di video untuk form loginnya.
Dan harus diperhatikan di tampilan registrasinya apakah sudah bisa dipakai atau belum. Jika belum, maka ada pemberitahuannya seperti yang ada di video. Setelah kita registrasi, maka kita login dan cek lagi di Visual Court dan perbaiki data-data yang salah. Kemudian kita ceknya di bagian koneksi PHP, di bagian login PHP atau di registrasi HTML. Dan di sini kita membuat dashboard untuk memunculkan tampilan seperti yang ada di video dengan menggunakan kata-kata yang kita inginkan di saat kita selesai login atau berhasil. Karena di sini ada kesalahan saat kita registrasi, kita buat terlebih dahulu dashboardnya. Setelah itu, setelah selesai kita buat, maka kita cek ulang kembali di Google Edge. Kemudian kita masuk ke Google Chrome. Setelah masuk ke Google Chrome, kita ketikkan kembali localhost-nya, kemudian kita regis ulang dengan membuat nama baru, username baru, emailnya sama, dan password baru. Setelah itu registrasi, kemudian kita masukkan username yang telah kita buat tadi dan passwordnya. Kemudian kita ketikkan login dan tampilan dashboardnya akan seperti yang ada di video.